Renda juga ikutan tren virtual fotografi selama pandemi ini. Tapi dia lakuin dengan cara sendiri dan hadir dengan gaya yang beda dari fotografer lain. Nah, yang lu tadi maksud dengan metode fotografi baru itu foto virtual ya? Itu gimana sih caranya? Jadi awalnya sebenarnya sih gue iseng-iseng aja sih kayak gimana sih foto virtual itu gitu kan. Terus pas gue lihat-lihat Instagram teman-teman fotografer lain, terus gue ngeliat fotografer luar gitu kan. Sebenarnya sih lebih ke keep in touch-nya aja ya, biar gue bisa saling ngobrol, saling tukar pikiran juga. Terus habis itu bisa memberi visual, dokumentasi, dan orang-orang yang penikmat dari musisi tersebut bisa ngelihat idolanya karena sudah sekian lama nggak ketemu kan. Nah, waktu pertama lu coba, itu kamera bidik ke layar atau gimana ya? Jadi pada awalnya pas gue coba-coba tuh waktu Tulus konser di rumah yang bareng Erwin Gutawa. Terus itu gue ngelakuin dengan gue membidik kamera gue ke layar. Tapi sering dengan berjalannya waktu gue nyoba-nyoba metode lain, akhirnya gue menemukan untuk capturing. Karena mungkin aplikasi-aplikasi itu udah pada mengerti, orang-orang banyak yang ngelakuin foto virtual segala macam ya. Jadi ada beberapa aplikasi yang emang bisa nge-capture dari device yang lo punya, either itu komputer, tablet, ataupun handphone gitu. Nah, di awal-awal gue lihat lu banyakan foto musisi cowok ya. Nah, itu yang lu kasih nama barisan cowok Renda nggak? Awal-awal kenapa gue motretin cowok karena emang karakter foto gue tuh lebih ke maskulin dan gue emang banyak motret band sama motret musisi-musisi cowok gitu kan. Jadi kenapa namanya BCR, barisan cowok Renda tuh sebenarnya namanya dari Baskara. Jadi pas dia ngepost dia nulis barisan cowok Renda gitu. Nah, di barisan cowok Renda ini juga ada Ardhito Pramono, ada Tulus, ada Nino Kayam, ada Iga Masardi, dan ada Gamaliel. Oh, banyak juga ya. Nah, tapi akhirnya lo juga bikin versi ceweknya kan, yang Ren Babes. Itu kenapa akhirnya mau bikin itu? Sebenarnya sih biar balance saja, soalnya juga banyak yang nanyain, Kak, cewek-ceweknya kapan nih, segala macam lalala. Dan ya udah akhirnya gue memutuskan untuk membuat Ren Babes. Dan di situ gue ngajak ada Nadine, ada Vira Talisa, ada Gustinya Tasyura, ada Monica Karina, dan lain sebagainya. Dan kenapa gue ngambil mereka, karena di sini gue melihat mereka emang emerging artis yang memiliki potensi besar di dunia musik tanah air. Tergabung dalam barisan cowok Renda adalah musisi Baskara Putra atau Hindia. Pertama kali diajak Renda foto, Baskara langsung mengiyakan dan jadi orang ke-8 yang difoto sama Renda. Kami itu pertama ketemu itu di salah satu festival musik besar gitu. Kenalan di situ. Cuman dalam satu malam itu langsung akrab gitu. Orangnya menyenangkan sekali. Dia sangat-sangat menyenangkan. Setelah itu kayak hubungan pertemanan biasa aja, ngobrol gitu. Suatu saat dia bikin satu proyek ini di tengah-tengah di tengah-tengah keadaan ini semua orang harus di rumah, dia bikin proyek, gue mau bikin virtual photoshoot, tapi nggak kayak kebanyakan virtual photoshoot yang lain gitu. Waktu itu dia nggak banyak jelasin konsepnya, cuman gue udah ngelihat 1-2 yang udah dikeluarin sama dia gitu, teman-teman gue juga. Gue langsung ngerti dia maksudnya apa gitu. Cuman ternyata dia seniat itu sampai kayak tiba-tiba ngirim deck yang kayak, Bas ini mood boardnya bakal kayak gini ya. Gue pengennya lo kayak gini dan itu lumayan detail gitu. Itu kan pertama kali pengalaman gue kerja sama dia kan, terus kayak wah gila nih orang, dia tahu spesifik apa yang mau dia kerjain banget. Proses pemotretannya sendiri itu seperti apa sih? Prosesnya tuh sebenarnya kan gue ngubungin mereka kan, jadi lewat video call. Dan pada saat itu kan otomatis gue jadi keep in touch dengan mereka, ngobrol-ngobrol keseharian mereka, lo ngapain aja. Bahkan ada juga yang tiba-tiba gue telepon, gue bilang langsung gue todong, gue foto ya sekarang juga langsung gitu. Jadi benar-benar semuanya secara spontan. Dan juga untuk ngatur lightingnya dan lain-lainnya mungkin nggak segampang biasanya, karena kan ini lo virtual gitu, lo nggak bisa ngarahin pakai tangan lo atau ngarahin pakai gaya atau segala macam. Jadi benar-benar menurut gue ini pengalaman baru, dan ya seiring dengan berjalannya waktu ternyata asik juga ya ngelakuin seperti ini gitu. Nah, tapi walaupun dibantu sama teknologi, kan pasti feel-nya beda kan? Foto virtual sama foto beneran misalnya di studio atau di mana. Udah pasti beda, karena kan kalau misalnya kita foto langsung kan kita ketemu orangnya langsung, kita bisa ngarahin dan bisa kayak mungkin
gimana ya, lebih gampang mengarahkan dibanding dari handphone. Dan juga dari handphone ini sendiri kan kita juga terbatas dengan koneksi yang ada gitu kan. Dan kalau menurut gue sih, gue pribadi lebih seneng kayak motret langsung karena emang jelas orangnya ada di depan muka lo gitu. Dan mungkin lo bisa explore yang lebih banyak. Cuman karena keadaannya lagi pandemi seperti ini, ya gimana caranya kita bisa memanfaatkan yang bisa kita manfaatkan. Tapi kalau proses editingnya sendiri itu beda atau sama? Untuk proses editingnya sendiri mungkin nggak begitu terlalu sama dengan gue ngedit foto yang dari kamera, karena kan hasil kualitas fotonya sendiri beda kan. Jadi gue mengeluarkan hasil editing yang kalau mungkin teman-teman ngeliat semuanya banyak kan black and white, karena untuk nge-reduce dari grain dari foto tersebut gitu. Nah kemarin gue barusan lihat lu juga keluarin single sama Ressa Candika. Itu gimana ceritanya bisa jadi single itu? Sebenarnya sih kalau dibilang di saat pandemi ini ngeluarin lagu, sebenarnya lagu itu udah dibuat dari tahun lalu gitu. Jadi kayak mungkin timingnya pas dikeluarinnya pas pandemi, karena ada beberapa kata-kata dari lirik dari lagu gue tersebut yang ternyata kena di orang-orang kan. Karena kan kayak sampai kapan gitu, maksudnya bisa aja berarti sampai kapan nih pandemi berakhir dan mau ketemu teman-teman segala macam masih belum bisa. Dan ternyata sambutan dari orang-orang tuh positif banget gitu. Dan gue juga senang sih mereka banyak yang bikin video pakai lagu kita itu. Ya, dan bulan Juli kemarin juga dirilis musik videonya kan. Nah itu gimana ceritanya bisa bikin musik video di keadaan seperti ini? Jadi pada saat bulan Juli itu kita emang bikin video klip dan ada banyak beberapa footage-nya kita ambil sendiri di rumah gitu. Jadi emang ada beberapa footage yang emang kita ambil di rumah dengan menggunakan gadget yang kita punya. Dan ada juga yang emang kita ambil di studio tapi sesuai dengan protokol gitu. Jadi cuman ada sedikit orang di lokasi dan selebihnya juga karena kekuatan dari editornya emang jago aja. As it turns out, singlenya meledak kan. Hampir 120.000 kali diputar di dalam 2 minggu pertama. Kepikiran nggak untuk melanjutin karir sebagai musisi? So far ya, gue nggak mau ngomongin gue nggak mau. Cuman kalau so far, kalau ditanya sampai hari ini gue masih mau menjadi seorang fotografer. Karena emang itu main job gue dan itu adalah passion gue dari dulu. Setelah pandemi bakal dilanjutin, mungkin iya, mungkin enggak. Mungkin iya karena apa? Spread the inspiration dengan pakai maskeren kolaborasi Emily Spot dan Monster. Lo bisa dapetin maskeren secara eksklusif hanya di baby.com.